Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Semoga teman-teman sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan, sehat jasmani dan rohani, dan kita semuanya insyaallah senantiasa diberikan rezeki dari tempat ataupun waktu yang tidak disangka-sangka, ya, min haitsu la yahtasib. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share teman-teman sekalian untuk mendapatkan kebaikan daripada channel yang kita tumbuhkan, kita kembangkan bersama-sama ini. Tetap stay tune di channel Abah Zat. Melanjutkan pelajaran ke-3. Pada video kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan materi daripada Durusul Lughatil Arabiyyah Ad-Darsus Tsalis. Ad-Darsu Tsalis. Ingat ya, Ad-Darsu pelajaran, Ats-Tsalisu ketiga. Saya ulangi kembali, beberapa video yang lalu adalah Ad-Darsul Awal. Ad-Darsul Awal artinya pelajaran pertama. Kemudian video yang kemarin Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar Ad-Darsus Tsalis, pelajaran ketiga. Ya. Baiklah teman-teman, perhatikan bersama ya. Di sini masih menggunakan beberapa kalimat yang kita pelajari di video pertama, kedua, dan ketiga. Nah, hanya saja ada perubahan. Kita perhatikan bersama-sama. Baitun. Ya. Teman-teman kemarin sudah lihat ya. Haza kemarin. Haza baitun. Zalika baitun. Ma haza. Haza baitun. Ya. Tetapi kita ingin ada sedikit perubahan, ya, akan ada sedikit perubahan pada pertemuan ini, di mana asal kata baitun ini diberi tambahan berupa alif dan lam, ya, menjadi al. Nah, teman-teman bisa perhatikan semua, asal kata di sini tidak ada alif lam, lalu bertambah jadi alif lam, menjadi al-baitu. Ya. Al-baitu. Ini tidak ada alif lam ya. Di sini ada alif lam. Coba kita belajar, sebutkan sama-sama. Baitun menjadi al-baitu. Sama-sama? Ya. Apa perbedaan makna dasarnya? Perbedaannya adalah ketika ya kata baitun tidak ada alif lamnya, maka dia menjadi umum. Rumah, artinya rumah. Baitun, rumah. Tidak menunjukkan kepada rumah tertentu. Tidak menunjukkan rumah yang sudah diketahui baik oleh orang yang menyampaikan kalimat itu, ya, menyampaikan kata tersebut, maupun yang mendengarkan. Baitun, seperti saya menyebutkan, baitun, rumah. Nah, maka sifatnya masih umum. Rumah yang mana? Rumah warna apa? Rumah bagaimana? Pokoknya baitun, rumah. Tetapi ketika saya menambahkan alif lam, di sini perhatikan teman-teman ya, al-baitu, maka secara zahirnya saya maupun yang mendengarkan sudah sama-sama paham rumah mana yang dimaksud. Lebih mudahnya, baitun artinya rumah secara umum. Kalau al-baitu, rumah itu. Nah, lebih mudah teman-teman ya. Baik rumah itu yang ada di sini maupun rumah tertentu yang memang dimaksudkan oleh si penyampai maupun yang mendengarkan. Bisa dipahami ya? Kita lebih mudah. Jadi al-baitu
Jadi maksudnya rumah itu. Tapi perhatikan, rumah itu bukan hanya rumah yang bisa terbaca. Bisa jadi kita sedang membicarakan sesuatu tentang rumah, entah di daerah Jakarta, entah di Surabaya. Ketika kita berbicara tentang rumah tersebut, maka kita menyampaikan dengan bahasa al-baitu. Kenapa? Karena rumah itu sudah sama-sama kita paham maksudnya. Sudah sama-sama kita mengerti bosnya rumah yang maksudnya adalah rumah yang itu, rumah yang di Surabaya, rumah yang di Jakarta, bukan rumah yang secara umum. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, kita lanjut kalimatnya. Contoh, kolamun, ya, suatu pulpen. Pulpen secara umum. Ketika saya menyampaikan, ketika menambahkan al-kolamu, maka yang dimaksud adalah pulpen itu. Pulpen saya di sini. Ya, ya. Al-kolamu. Nah, ketika saya menyebutkan kolamun, berarti bolpen secara umum. Atau misalnya saya tambahkan dengan rokam atau tatib, apa namanya, kolamun wahidun, adat ya, bolpen satu. Atau dua bolpen kolaman isnani. Tapi nanti kita akan pelajari itu insya Allah. Ya. Tapi ketika saya menambah al-kolamu, maka ini maksudnya ya bolpen ini. Saya taruh al-kolamu, berarti ini maksudnya bolpen itu. Ya. Al-kolamu. Ya. Tuh. Kitabun, buku secara umum. Tapi ketika ditambahkan al-kitabu, jadi maksudnya kitab itu. Ya. Jamalun, onta. Onta yang mana? Warna apa? Tingginya seperti apa? Punuknya berapa? Tidak ada yang tahu. Tapi al-jamalu, ya onta itu. Yang kita sama-sama paham. Onta yang terlihat itu. Ataupun onta yang sedang kita bicarakan. Onta yang punuknya dua kah? Atau warnanya merah? Atau warna coklat? Atau bagaimana? Ya, al-jamalu. Teman-teman bisa pahami semuanya ya? Oke. Sekarang kita akan menambahkan dari setiap kata tadi dengan tambahan kata. Ya, tambahan kata dengan tujuan agar bisa lebih dimaknai. Ya. Kalau di dalam nahwu sharaf itu ada mubtada dan khabar. Tetapi kita akan pelajari bersama-sama lebih mudah. Al-qalamu. Bolpen itu. Kalau saya cuma membaca al-qalamu, maka si pendengar akan bingung. Kenapa bolpennya? Ya. Maka harus ditambahkan satu kata untuk memberikan penjelasan tentang keadaan benda ataupun seseorang ataupun hewan apa saja ya yang menjadi penjelasan bagi tentang barang atau sesuatu tadi yang kita sebut. Kita ulangi sekali lagi ya. Ini dalam bahasa Arab seperti itu teman-teman ya. Al-qalamu, bolpen itu. Ketika saya berhenti berkata al-qalam pada kata al-qalamu saja, maka pendengar akan terbingung-bingung. Kenapa kolamnya? Maka kita memberikan satu kata ya untuk menjelaskan keadaan benda tersebut. Kata tersebut. Al-qalamu maksurun. Bolpen itu rusak. Ya. Bisa difahami teman-teman ya? Gampang insya Allah. Insya Allah gampang. Saya ingin teman-teman langsung mempraktekkan. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahasa Arab. Jayid. Jayid ente. Jayid. Jayid. Nah, betul ya, pernah ya? Baik di iklan-iklan televisi. Jayid. Jayid. Bagus. Saya ingin teman-teman memasukkan ke kalimat ini. Maksurun ini kita rubah. Ya, maksurun ini kita ganti menjadi jayidun. Berarti al-qalamu jayyidun. Bagus. Ya. Kita lihat lagi. Ya. Al-babu. Pintu itu. Kalau si penyampai hanya mengucapkan al-babu saja, maka akan kebingungan yang mendengarkan.
Kenapa pintunya? Al-babu. Maka kita tambahkan penjelasan daripada pintu tersebut. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Gambarnya. Ya. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Ya. Al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup. Ya, atau makfulun. Atau al-babu misalnya pintunya tinggi ya atau luas. Al-babu wasi'un. Atau al-bab qasirun. Pendek betul pintunya. Al-bab tawilun. Macam-macam ya. Oke, lanjut dulu sebelum al-waladu anak kecil. Ingat kita sudah belajar kemarin ya. Al-waladu jalisun. Anak kecil itu kenapa anak kecil itu? Jalisun. Dia duduk. Wal mudarrisu dan pengajar waqifun. Berdiri. Ya. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak ya, itu duduk, wal mudarrisu waqifun dan pengajarnya berdiri. Kalau terbalik misalnya, ya, anaknya yang berdiri, pengajarnya yang duduk. Bagaimana bahasa Arabnya? Kita balik ke sini, ya. Al-waladu waqifun wal mudarrisu jalisun. Gampang ya? Mantap teman-teman sekalian. Kita lanjut ke 1, 2, 3, 4 ya. Contoh-contoh, berbanyak contoh ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Jadidun baru. Wal qalamu qadimun. Pulpen lama. Kitab itu baru, wal qalamu qadimun, dan bolpen itu lama. Ya. Al-kursiyu maksurun. Jadi maksur di atas apa artinya? Maksur rusak ya. Jadidun baru, qadimun lama. Nomor 3, nomor 2 ya. Al-himar shaghirun. Al-himaru shaghirun. Al-himaru shaghirun. Perhatikan teman-teman ya, ketika ada alif lam masuk, maka asal kata yang pertama tadi tanpa alif lam, himarun. Kemarin kita baca himarun. Ketika masuk alif lam, maka dhammah di sini yang asalnya dhammatain ya. Dhammatain itu begini ya. Maka tidak diperbolehkan lagi kita membaca dhammatain. Kita membacanya dhammah ya. Al-himaru ya. Al-kitabu bukan al-kitabun. Ya, kita perhatikan di atas ini ya. Baitun ketika tambah alif lam menjadi al-baitu. Qalamun ditambah alif lam menjadi al-qalamu. Kitabun ditambah alif lam menjadi al-kitabu. Ya. Kita kembali ke sini nomor 2. Al-himaru shaghirun wal hisan kabirun. Ya. Shaghirun kecil wal hisanu kabirun. Ya, kudanya besar. Al-himaru shaghirun, keledai kecil, wal hisanu kabirun, kuda besar. Al-mindilu wasikhun. Ya, sapu tangan atau serbet kotor, wasikhun. Ya. Wasikhun. Saya tulis di sini ya. Wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Air, al-ma'u itu air artinya.
Banyak tambahan kosakata baru di sini ya. Baridun, dingin. Al-ma'u baridun, air dingin. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru bulan, ya. Al-qamaru bulan. Teman-teman mungkin sudah pernah dengarkan lagu viral Qamarun, Qamarun, Qamarun sidanan nabi, Qamarun, Wajamil, Wajamil. Indah, cantik, ya, bagus. Hmm. Al-qamaru jamilun, ya, bulan indah. Bulan itu indah. Al-mindilu wasikhun, nih, ya, sarung tangan itu, sarung tangan. Sapu tangan atau serbet itu kotor. Yang ketujuh, al-baitu qoribun. Qoribun. Rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Ya, memang masjid ini jauh ya bagi orang yang belum tergerak hatinya untuk ke masjid. Nah, semoga kita insya Allah menjadi orang istiqomah melaksanakan sholat di masjid. Al-hajaru, kemarin sudah ya, al-hajaru batu, saqilun. Saqilun. Batu itu berat. Berat. Wal waraku khafifun, dan daun ringan. Ini gambarnya terang-terang teman-teman ya. Dengan teman ya. Al-hajaru saqilun. Batu itu berat. Wal waraku khafifun, dan daun itu ringan. Al-labanu, kemarin sudah kita belajar. Ada sukarun, ada labanun. Ada gula, ada susu. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Apa ini? Ah, panas. Al-labanu harun. Al-komisu. Al-komisu, kita juga belajar sudah kemarin. Baju. Al-komisu nazifun. Nazifun, katanya nazofa yang ya. Nazifun. Nazifun. Al-komisu nazifun. Baju itu bersih. Nazifun. Kita pernah mendengar an-nazafatu syatrul iman, atau an-nazafatu minal iman, ya kan? Artinya baju itu bersih. Saya perlu menekankan di video ini teman-teman, karena ini memang sesuatu yang baru dan agak susah, bukan agak susah, tidak ada yang susah insya Allah. Agak kompleks ya masalahnya, kompleks pelajarannya. Jadi teman-teman perlu sedikit fokus ya. Tetapi mudah, intinya mudah ya. Artinya teman-teman ketika menambah kosakata dalam belajar bahasa Arab, apapun itu, teman-teman akan belajar untuk menambahkan kata-kata itu menggunakan alif lam tadi. Alif lam ini. Ya. Alif lam ini disebut alif lam ta'rif. Huruf kalimat yang ada tambahan alif lam itu disebut dengan ma'rifah. Yang belum ada tambahan itu disebut nakir. Jadi kita pelajari itu teman-teman ya, pada pelajaran nahwu. Nah, belum apa namanya, tidak terlalu ini pelajari itu, karena
sakit kepala duluan. Ya. Ini baitun, ya, huruf kata, ya, nakiroh. Kenapa? Secara umum dia tidak ada. Tapi ketika ada alif lamnya, sudah bertambah alif lamnya, dia menunjukkan kepada satu benda tertentu, maka disebut dengan ma'rifah. Ini alif lam ta'rif, alif lam ta'rif. Baitun, al baitu. Perhatikan teman-teman ke bawah sini, ya. Sebenarnya di sini ada beberapa kata yang kalau boleh kita sebut itu mensifati daripada kata-kata sebelumnya. Jadidun, kodimun, maksurun. Maksurun kan rusak. Baridun, ya kan? Dingin. Koribun. Koribun apa? Saya tulis di sini ya, teman-teman, biar lebih ini ya. Dekat. Ba'idun. Ba'idun apa? Jauh. Koribun. Dekat. Ini mensifati daripada si rumah tadi. Ba'idun, jauh, mensifati daripada masjid tadi. Harun, panas, mensifati daripada susu tadi. Ya kan? Sogirun, mensifati si keledai. Kabirun, mensifati kuda, ya. Besar. Kabirun, besar, akbar. Kalau ya, siap untuk siap. Sogirun kecil. Oh, itu. Udah teman-teman ya. Jadidun baru, kodimun lama. Saya ingin teman-teman ingin menambahkan, menjawab ya setiap pertanyaan yang saya tanyakan. Kita langsung latihan daripada cara latihannya saya pengen teman-teman ya memperhatikan di sini. Nih jadidun, nih jadidun, kodimun, maksurun, baridun, koribun, ba'idun, harun. Saya ingin teman-teman menggunakan setiap kata-kata yang memberikan penjelasan ini, kata sifat ini ya kepada kata-kata yang ada di atas. Saya menyebutkan kata di atas, teman-teman nanti yang menyambungkannya. Saya cukup bahas Indonesianya saja ya. Oke. Baitun teman-teman sudah tahu artinya ya. Rumah tertentu, bukan juga siapa-siapa. Tapi ketika saya menyebut al-baitu, rumah itu. Saya ingin teman-teman menyampaikan dalam bahasa Arab. Sebutkan nyaring-nyaring ya. Al-baitu ya. Al-baitu, rumah itu. Oke. Al-baitu, rumah itu. Oke. Saya ingin teman-teman menyebutkan dalam bahasa Arabnya rumah itu baru. Sudah ketemu? Al-baitu jadidun. Mantap. Ya. Mana jadidun? Ini. Ya. Rumah itu lama. Al-baitu qadimun. Alhamdulillah. Mantap. Sip. Insya Allah bisa bahasa Arab. Ya. Rumah itu kotor. Di mana teman-teman dapat kotor? Al-baitu wasikhun. Alhamdulillah. Bagus. Ya, ini wasikhun. Ya. Ini wasikhun. Ya, wasikhun. Kotor.
Rumah itu besar. Rumah besar. Rumah itu besar. Al-baitu kabirun. Masya Allah. Rumah itu kecil. Al-baitu saghirun. Alhamdulillah. Teman-teman sudah bisa bahasa Arab. Ya, kalau suatu saat teman-teman sekalian insya Allah diberangkatkan haji oleh Allah SWT, berangkat umrah, teman-teman sekalian akan ngobrol dengan orang Arab, akan mengatakan al-masjidu kabirun. Gampang. Nunjuk sama pedagang-pedagang di Arab sana. Ya kan? Al-baitu saghirun. Nah, dimarahin teman-teman, rumah gede kayak gitu bilangnya kecil, ya kan? Ya. Rumah itu dekat. Al-baitu quribun. Alhamdulillah, mantap. Mantap sekali. Alhamdulillah. Rumah itu jauh. Al-baitu ba'idun. Mantap nih ya, ba'idun. Ya, ba'idun, jauh. Masya Allah. Kita pindah ke al-qalamu. Ya. Al-qalam. Kesalahan mouse. Semoga teman-teman tidak bosan dengan saya. Agak lama kita pada pertemuan kali ini. Al-qalamu. Bolpen itu. Saya ingin teman-teman nyebutkan ke saya. Sampaikan ke saya. Dalam bahasa Arab, bolpen itu baru. Al-qalamu jadidun. Masya Allah. Tabarakallah. Bolpen itu kecil. Ada bolpen kecil ya? Ya, kurang lebih lah. Oke. Al-qalamu saghirun. Al-hasantum. Masya Allah. Bolpen itu rusak. Al-qalamu maksurun. Kan sudah ada di sini. Nah, apain pusing-pusing? Ya, ya teman-teman. Kadang-kadang kita itu dalam menghadapi ujian itu terlalu berat, terlalu sakit gitu tuh. Padahal ada di hadapan mata kita. Al-qalamu maksurun. Bolpen itu rusak. Oke. Lanjut. Al-kitabu. Nih, masih bahas di atas ya. Kita tutup aja biar kita fokus pada yang di atas saja. Kita masih fokus di sini teman-teman ya. Fokus di bagian atas. Nih, al-kitabu. Kitab itu. Al-kitabu. Kitab itu rusak. Kitabu maksurun. Mantap. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Kitab itu kotor. Hmm. Fokus teman-teman ya. Cari kalimatnya di bawah sini. Sudah saya tambahkan semua. Al-kitabu wasikhun. Masya Allah. Kitab itu kotor. Al-kitabu qaribun. Buku itu dekat. Oke. Saya sebutkan bahasa Arabnya ya. Al-kitabu ba'idun. Kitab itu jauh. Ya, maksudnya saya mau mengambil kitab, tapi kitab itu jauh dari saya. Ya. Al-kitabu kabirun. Kitab itu besar. Mantap. Alhamdulillah. Untuk terjemahkan lagi. Al-kitabu saqilun. Saqilun. Gimana kata saqilun? Ini ya teman-teman ya. Berat. Ada kan kitab berat ya. Tebal kayak munjid. Kitab munjid. Pernah teman-teman punya munjid? Atau kitab Lisanul Arab yang asli yang besar itu. Atau kitab-kitab syarah. Fathul Bari. Ya, dan lain-lain. Tebal-tebal. Nah, Al-kitabu saqilun. Berat. Kalau bahasa Arabnya kitab itu ringan. Silahkan teman-teman sebutkan. Al-kitabu khafifun. Masya Allah. Nah, kitabu khafifun. Ini contoh. Al-kitabu khafifun. Khafif. Masya Allah khafif. Ya. Nih. Mana dia? Nih. Kitabu khafifun. Lanjut teman-teman. Ya. Al-jamalu. Al-jamalu. Onta. Kenapa ontanya? Nah, onta itu besar.
Al-jamalu kabirun. Ahsantum. Masya Allah. Tabarakallah. Semoga antum semuanya bisa bahasa Arab, dimudahkan oleh Allah untuk belajar bahasa Arab. Ya. Karena dengan kita mengerti bahasa Arab, kita akan mengerti Quran, kita mengerti hadis, kita mengerti baca kitab, insya Allah. Mengerti orang Arab berbicara. Onta itu kecil. Al-jamalu sogirun. Ya. Sogirun. Ya. Onta itu kotor. Al-jamalu wasikhun. Onta itu cantik, bagus. Al-jamalu jamilun. Nah, dengan kata yang sama ya, huruf-hurufnya sama. Jim, mim, lam. Jim, mim, lam. Ya, sama. Jamilun. Jamule jimulu. Ya, jamilun. Cantik, indah. Unta itu indah, bagus. Oke teman-teman sekalian, mantap sekali pertemuan kita pada kali ini. Kita lihat halaman berikutnya adalah latihan-latihan. Nah, teman-teman bisa belajar sendiri di rumah ya, menggunakan link yang sudah saya sampaikan di bawah video ini di deskripsi. Teman-teman bisa download, belajar sendiri, tapi untuk latihan ini akan saya sampaikan di video berikutnya ya. Teman-teman saya sarankan untuk fokus berlatih menggunakan ini sambil menambah kosakata baru ya. Teman-teman bisa sekalian untuk beli kamus Munjid. Kamus Munjid kebesarannya. Kamus Mahmud Yunus. Mahmud Yunus itu ada di toko, kalau di Samarinda itu ada di toko Ajis ya, di beberapa toko. Itu cari kamus bahasa Arab Mahmud Yunus atau kamus bahasa Arab biasa saja untuk menambah kosakata ringan ya. Untuk bahasa, untuk yang mensifati sesuatu ya kan. Al-ma'u baridun, al-ma'u harun ya kan. Al-ma'u wasikhun, al-ma'u nazifun, untuk menambah kosakata teman. Ya, jadi teman-teman bisa menambahkan kosakata baru lalu diaplikasikan menggunakan apa yang kita pelajari pada hari ini. Siap teman-teman ya, insya Allah semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, terus semangat untuk belajar bahasa Arab. Saya insya Allah akan memotivasi diri saya sendiri untuk terus berikhtiar, kita belajar sama-sama ya. Saya bukan ahli bahasa Arab, saya hanya kebetulan pernah belajar, dan kita sama-sama belajar bahasa Arab ini. Niatnya harus kita luruskan, niat lillahi ta'ala. Semoga kita semuanya bisa belajar bahasa Arab. Urusan subscribe tidak subscribe ya, itu urusan teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman subscribe ya alhamdulillah, tidak subscribe ya tidak masalah. Yang penting qad ballagtu ya, sudah saya sampaikan apa yang sudah saya pahami dan saya pelajari. Usikum wa iyya nasihatullah. Tetap di channel Abah Zahro, kita akan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.